Kalau orang Islam, para kiai-kiai kita, guru-guru kita disuruh milih antara PKI dan Kristen, milih Kristen. Antara PKI dan Yahudi, milih Yahudi. Kebetulan Indonesia agak tahu no Yahudi, nah, alhamdulillah. Sehingga ketika mendirikan negara ini, Kristen Katolik diterima sebagai warga negara, tapi PKI komunis tidak disisahkan sebagai sebagai ideologi di Indonesia. Karena ateisme adalah meruntuhkan semua tatanan agama, karena tidak ada Tuhan, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hisab. Sementara Kristen tidak percaya Yesus, cek sungkan, orang yang maling sungkan Yesus, cek ada yang disungkani. Yahudi tidak masuk karena secara fisik memang tidak ada di Indonesia. Ini penting kalau utara supaya clear. Jadi karena di bab ketuhanan itu yang paling dikritik oleh Quran itu ateis. Problemnya sekarang orang mengkaji tafsir sudah tidak sedetail ini, jadi sehingga kafir ini semuanya kafir, semuanya tauhid. Wah ya repot kan. Sehingga Nabi itu di hadis sahih diterangkan jika enggak ada ketentuan Allah tertentu, Nabi itu lebih mirip dengan ahli kitab dalam tradisi beragama. Karena ahli kitab sudah banyak benarnya itu menuhankan Allah, percaya adanya surga dan neraka, percaya adanya hisab dan sebagainya. Meskipun nanti juga tetap ada perbedaan dengan Islam, tapi ini kan saya cerita. Nah, surat-surat Makkiyah itu surat yang tidak membicarakan kafir ahli kitab. Sehingga mereka masih diperkenalkan Allah itu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Kalau orang kafir ahli kitab sudah tahu Allah itu Tuhan mereka. Bahkan mereka ada yang bilang bapak mereka dan yang mewariskan surga tanpa syarat. Makanya agama Kristen itu menarik karena orang Islam sudah kiai, sudah ngaji masih takut su'ul khotimah. Kalau mereka apapun perilakunya asal mati sudah berbapak di surga. Jadi promosinya lebih menarik karena kalau kita kan enggak, sudah Islam, sudah soleh, gue jalalan ngalor ngidul ora mesti berbusuhan. Ketua partai Islam iso ketangkep nang Islam. Oh itu kan repot wis ketua partai tinggi gambare Ka'bah cek ora mesti. Nah kalau mereka enggak mesti apa? Masuk surga. Kita enggak, sudah kiai, dia murid sudah iso miber kabeh cek sul khotimah cara kiai-kiai. Jenenge kiai sapa? Persiso. Dadi loro. Dadi wong Islam ku loro. Kalau mereka enggak, mbok berdua, mbok narkoba, mbok pengedar narkoba, asal mati ya bersama bapak di surga. Nah. Makanya ini terus kita ada beda dengan mereka dalam bab percaya surga dan neraka dengan ahli kitab. Tapi dalam hal ini kita tidak mengkritik mereka dalam hal percaya surga neraka. Nabi ngadepi kafir Mekah luwih angel, mergo ora percaya swarga neraka, ora percaya kuburan, ora percaya macam-macam. Luwih angel. Lan akhire keterusan ora kepercaya donga tok mayit bareng iku ya rontok sisa-sisa. Mergo anggere wis mati iku dianggep wis bar. Repot. Tapi coba jero-jero. Mari fitnah. Tapi kalau mau cerita tok, dadi salat mayit itu artinya ya ndongakno mayit. Cuma gayane nganggo salat. Sing sitok gayane nganggo tahlil. Tapi nak kowe dituntut, tapi nak salat mayit ana sunah, ana tuntunane Nabi, nak tahlil ora ana. Ya kowe kudu ngalah pancen yo ngono tenan, sitok ana tuntunan itu. Tapi nak sing sitok ingkar donga iku ora penting kanggo sing mati kuwi jelas keliru. Wong salat mayit itu wonge ya wis mati. Ya kudu ngakno napa? Mayit. Ya cuma ana sing protes, tapi iku ana contone nek iku ora ono ya kudu ngalah. Tapi kono ya kudu ngalah, nak ngono iku jenenge ndongakno. Mayit. Nanti wonten desa separuh Muhammadiyah, separuh NU. Nanti ngundang kula malam 7 dina. Jare sing duwe gawe gak teko Gus wong-wong ditulis ngene.
mendoakan mayit di hari ke-7. Do teko kabeh mergo redaksine mendoa. Tidak muni tahlil bid'ah tapi nak mendoakan. Ana nek sing ngledake diredaksekno ngene. Seri salat jenazah berbentuk doa. Niku ya terus kaya rabitah mergo dianggap hukum turunan napa? Turunan dari salat apa? Jenazah. Tapi mergo nak 7 dina, 40 dina kan kaya tradisi Hindu, do jari mereka semacam-macam. Semurut tenanan bantau sing laris tahlile, kula kan yo ora laris tahlile, dadi ra semangat bela. Kula mau cerita hukum. Ini penting kalau terangkan. Jadi kafir ahli kitab itu lebih terpelajar. Sehingga diberi penghormatan Allah, kita masih boleh makan sembelian mereka. Jadi misalnya orang Nasrani atau Yahudi nyembelih sapi, tentu yang materinya sudah halal. Seorang lagi yang materinya sudah halal. Itu halal. Itu disebut wa ta'amul ladzina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum khillul lakum. Jadi misalnya makanan yang disembelih orang Yahudi Nasrani asal materinya halal, ya misalnya ayam atau sapi disembelih mereka ya jadi apa? Halal. Kecuali min awalil amri materinya haram kayak babi misalnya. Makanya ini penting saya utarakan ke jenengan. Haram menafsirkan Quran bagi orang yang tidak alim. Bukan apa-apa. Quran itu adalah lafaz umum. Coba ayat itu kalau kamu artikan secara umum. Wa ta'amul ladzina utul kitaba khilul lakum. Makanan ahli kitab semua halal bagi kalian. Padahal mereka makan babi, minum arak. Terus ini ada ayatnya. Kalau semua makan ahli kitab halal. Ya Arab. Padahal ayatnya wa ta'amul ladzina utul kitaba khilul lakum. Maknanya di situ adalah makanan yang dari jenis halal, kemudian disembelih oleh mereka dan menyembelihnya sesuai syariat kita, misalnya memotong kulkum wadijen sesuai persyaratan dalam apa? Penyembelihan, itu halal. Tapi kalau yang disembelih orang Majusi haram. Karena apa? Di hati ahli kitab itu masih ada Allah. Ada kalimat apa? Allah. Meskipun ya tadi yang Nasrani nambahi 2, jadi salisu salasa, yang Yahudi ngeklaim Tuhan hanya milik mereka. Mun kula balik malih teng kafir ahli kitab. Apa kafir napa? Mekah. Itu disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab ana wal musyriki. Jadi sama-sama kata kafir itu beda-beda. Dan nanti khitab ke kafir Mekah itu beda dengan khitab ke kafir apa? Madinah. Kalau kafir Madinah itu wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum. Orang Yahudi bilang surga hanya milik mereka, orang Nasrani bilang surga hanya milik mereka. Kalau orang Mekah kan nggak pernah bilang begitu karena percaya surga saja enggak. Jadi mirip PKI, kafir Mekah itu mirip PKI. Pokoknya mirip ateis. Jadi itu beda sekali. Kalau kafir ahli kitab kan percaya surga neraka, cuma mereka mengklaim itu milik mereka. Paham? Jelas ya, serah jelas bedanya gitu. Jadi tidak bisa, terus kamu misalnya mencomot satu ayat terus bilang orang kafir sifatnya gini-gini, kafir yang mana? Apalagi nggak ada istilah kafir, lebih sulit lagi kita neliti Quran. Karena tadi duduk perkaranya itu beda, sama-sama kafir atau sama-sama kriminal itu kan tentu modelnya beda-beda. Mohon jelas ya. Nah di antara yang belum dikenal oleh kafir Mekah adalah pencipta alam itu siapa? Makanya diperkenalkan Alhamdulillah fatiris samawati wal ardh. Beda dengan kafir ahli kitab. Mereka sudah berebut surga sama orang nopo? Islam. Terus orang Islam bilang tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka bahwa surga sudah milik mereka. Terus Allah mensyaratkan balaman aslama dan seterusnya. Surga itu bagi mereka yang berserah diri, yang iman, yang macam-macam. Ini jelas ya. Sehingga ini dengerin ya. Ketika ada pertarungan ideologi dunia antara ateisme, misalnya komunis, kalau bahasa Arab itu syuyu'i, atau kalau bahasa Arab kuno namanya mu'attilah. Ateis itu bahasa Arab kuno namanya apa? Mu'attilah, orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau bahasa Arab modern sekarang namanya syuyu'i, apa? Syuyu'i, karena komunis rata-rata berfaham apa? Sosialis, makanya disebut syuyu'i. Syuyu'i sama rata, sama rasa, dari kata syuyu', syuyu'i sepodo wae. Kalau orang Islam, para kiai-kiai kita, guru-guru kita disuruh milih antara PKI dan Kristen, milih Kristen. Antara PKI dan Yahudi, milih Yahudi. Kebetulan Indonesia agak tahu Yahudi, alhamdulillah. Sehingga ketika mendirikan negara ini,
Kristen Katolik diterima sebagai warga negara, tapi PKI komunis tidak disahkan sebagai sebagai ideologi di Indonesia. Karena ateisme adalah meruntuhkan semua tatanan agama. Karena tidak ada Tuhan, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hisab. Sementara Kristen tidak percaya Yesus, tidak sungkan, orang yang maling sungkan Yesus, tidak ada yang disungkan. Yahudi tidak masuk karena secara fisik memang tidak ada di Indonesia. Ini penting kalau utara supaya clear. Jadi karena di bab ketuhanan itu yang paling dikritik oleh Quran itu ateis. Kalau orang Yahudi Nasrani itu dibenarkannya itu masalah jumlah. Masalah apa? Jumlah. Makanya berhubungan dengan Nasrani itu sing disalahkan mereka tidak ahli tauhid karena Tuhan jadi tiga, tidak ahli tauhid. Kalau orang kafir Mekah tidak percaya Tuhan sama sekali, disebut al-mu'attilah, orang yang mengosongkan fungsi Tuhan. Makanya nanti cara khitab itu beda-beda. Nah, beda-beda ini disebut laqad kafarul ladina qalu inna huwa salisun salasa. Laqad kafarul ladina qalu inna huwa wal masih ibnu Maryam. Jadi sama-sama kafir tapi cara kafirnya beda-beda. Nanti punya akibat khitabnya juga beda-beda. Nah, lalu kalau jenengan tanya, lalu cara mengislamkan mereka bagaimana? Ya tentu itu hanya ikhtiar, kabeh anu takdire pangeran. Carane beda-beda. Kafir Mekah carane Islam luwih naif. Luwih lucu. Jadi ana sing lagi nyembah berhala, jebule iku pas sampai itikaf nyembah berhala niku ana luwak iku nguyah ning ndase. Nangis. Ya ilahun yabulu ahli sa'laban. Mosok pangeranku trimo duyoi luwak. Terus marani Kanjeng Nabi, "Mat, ketoke bener pangeran, Mat. Pangeranku iku kacau, Mat. Trimo duyoi." Jadi carane Islam yo naif-naif, maksudnya ku ya mergo yo saking mau sing. Jadi ana sing nggae sembahan iku roti kok makanan, bareng lesu dipangan. Aku masuk Islam tapi pangeranku sentek. Mergo nggae pangeran iku roti bareng lesu akhire dipangan. Ana meneh duwe pangeran disembah, dipuji-puji ning kamar. Anake wis masuk Islam. Barang anake wis masuk Islam, pangerane mau dibuak ning comberan. Cara saiki ning sampah ning tong sampah. Lah dhisik iku ana sampah sing mahdhaful khat. Wong khat nak buak barang nang kono. Bareng dibuak, bapake ngamuk di pangeranku, kula buak ning tong sampah. Dinteni ning mbuh. Bareng gak iso tangi dhewe. Pangeran kok ora tangi dhewe dinteni. Pangeran kok ning sampah ya kok tenang ae itu. Anake ditakoki, "Kowe pangeranmu sapa?" jari Muhammad. Allah yang punya aras yang di langit sana. Ya sekandakno Muhammad, aku nganggo pangeran iku kowe gitu. Karena ya tadi persaingannya masih tentang Tuhan. Beda persaingan dengan orang Nasrani tentang klaim. Tentang apa? Tuhan ini milik siapa? Nah, cara wong liberal kan milik bersama. Akhirnya ra ono Kristen, gak ono kafir. Tuhan milik bersama itu cara ilmu hakikat, tapi asal dunia itu pasti ada klaim. Ada apa? Nasrani mengklaim Allah itu Tuhan mereka sehingga mereka masuk surga tanpa syarat. Orang Islam ya mengakui itu Tuhan mereka, cuma orang Islam lebih sopan. Tetap butuh amal soleh, butuh husnul khotimah, macam-macam. Lalu Nabi terbaik siapa? Orang Islam yakin Nabi terbaik Nabi Muhammad. Orang Nasrani Nabi Isa. Orang Yahudi Nabi Isa. Sehingga ketika periode Madinah itu anggar jotos-jotosan itu perkara itu. Jare wong Yahudi yo. Wah, Musa nabi paling keren. Kok ono nabi koyo Musa. Sing jare wong Islam, nabi paling keren Muhammad, gak ono nabi koyo apa? Jotos-jotosan. Nah ini ketok bijake nabi bareng sahabate jotos-jotosan. Kenapa kok jotos-jotosan? Niku Kanjeng Nabi niku darani Musa luwih afdal timbang jenengan. Tapi apa jawabane Nabi? La tufaddiluni ala Musa. Wis kowe ora perlu mulya-mulyakno aku berlebihan ngalahno Musa. Musa mbek aku sak level. Jadi Nabi ora kok muni aku luwih afdal timbang Musa, ya wis ora apa-apa wong muji Musa, wong iku ya tak puji. Mbek wong Nasrani ya begitu tuh kearifane Rasulullah. Dan itu mengundang simpati karena Nabi tidak kumo luhur langsung bilang, "Bener kowe, Musa iku anak buahku iku ora tahu." Ora ono. Begitu juga dengan Isa. Nabi Muhammad itu rileks saja ketika di Madinah orang Yahudi itu puasa hari apa? Asyura. Nabi ya rileks saja. Beberapa sahabat disuruh tanya. Itu di depan umum.
Tanyakan orang-orang Yahudi itu, kenapa puasa hari yang ke-10 Asyura itu? Ya ini hari yang dimana Allah menyelamatkan Musa. Maka kita puasa. Nabi Muhammad jawab rileks, nahnu ahaqqu bi Musa. Kita pun berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi menyuruh para sahabatnya puasa hari Asyura. Ya sudah rileks saja. Jadi perdebatan di Madinah ini sudah perdebatan klaim. Perdebatan apa? Klaim. Jadi polemiknya lebih spesifik. Tapi lebih menguntungkan Rasulullah karena ada dialog. Ada dialog, ada percaturan agama. Beda dengan di Mekah. Mat, kowe kok sujud itu ngeleti apa, Mat? Untuk apa? Mergo wis ra paham blas pangeran apa iku wis ra paham. Wis beda waduh. Nah, kuliah ayal kafirun itu turun di yang di Madinah itu yang istilah-istilah ahli kitab. Nah, itu para ahli tafsir itu meneliti itu sampai detail sehingga nanti kalau membaca Quran itu kelihatan sekali pola-polanya tentang apa. Sallallahu alaihi